kembali lagi kita berjumpa dan kali ini kita akan membahas tentang Pulau Timor. Namun sebelumnya dukung kami dengan tekan tombol like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih atas dukungannya. Sekitar 1 dekade setelah Vasco da Gama berlayar ke India, ekspedisi Portugis yang dipimpin oleh Kapten Antonio de Abreu tiba di Timor usai diusir dari Pulau Soler oleh penduduk lokal. Di Timor, tak seperti di Jawa atau beberapa pulau besar lainnya, Portugis berhasil menancapkan kakinya karena para penguasa lokal tak berhasil menggalang kekuatan bersama untuk melawan. Hal ini membuat Portugis dapat membangun permukiman pertamanya di barat daya Kupang. Lewat strategi kasar serta ketidakpedulian terhadap tetek bengek pelaku hidup lokal, perlahan-lahan Portugis dapat menguasai seluruh wilayah Timor. Mereka mengukuhkan diri sebagai pihak yang memonopoli perdagangan kayu cendana. Selama hampir 1 abad, kuasa Portugis atas seluruh wilayah Timor tak terbantahkan. Namun dilatari kejadian yang terjadi di semenanjung Liberia pada akhir abad ke-16, kekuasaan Portugal atas Timor mulai goyah. Kala itu Spanyol berhasil menguasai Portugis. Raja Philip II dari Spanyol mengeluarkan kebijakan yang salah satunya menutup pelabuhan Lisbon yang menjadi titik penting kayu cendana dari Timor untuk dapat dijual ke Eropa. Hal ini dimanfaatkan oleh Belanda yang berhasil mencuri rute navigasi milik Portugis. Maka saat armada militer Portugis dan Spanyol berhasil dibendung dalam sebuah pertempuran melawan Inggris yang terjadi pada 1588, the Far East of India alias Nusantara kedatangan wajah baru pada 1595 bernama Belanda. Lebih dari 1 dekade kemudian, tepatnya tahun 1612, Belanda diwakili oleh VOC atau Kompeni tiba di Timor. Karena pertempuran 1588 membuat kekuatan Portugis berkurang drastis, maka kedatangan Belanda di Timor dilanjutkan dengan penguasaan. Belanda membangun pabrik di Amfoang yang kemudian dipindahkan ke bekas benteng Portugis di Kupang. Sikap Belanda yang lebih ganas terhadap penduduk lokal membuat mereka melakukan perlawanan dan memberi kesempatan Portugis untuk berkuasa kembali. Pada 1655, Timor akhirnya dikuasai oleh Belanda yang berpusat di Kupang, sementara Portugis di Livau dan di Dili. Hal ini membuat kedua penguasa bersengketa soal perbatasan. Sempat terusir dan digantikan Inggris dalam menguasai Timor akibat revolusi 1795, Belanda menyeret Portugis untuk membahas masalah perbatasan di Timor sejak 1847 hingga 1851. Terlebih akibat kawin campur dengan penduduk lokal yang lazim dilakukan petugas-petugas kolonial Portugis, Belanda marah karena wilayah Portugis di Timor kian bertambah. Karena pembahasan tersebut dilakukan berbarengan dengan penyakit kronis bernama korupsi yang kian menggerogoti Kompeni, maka kesepakatan tak berhasil dilakukan. Baru pada perundingan yang dilakukan di Lisbon pada 1859, kesepakatan membagi 2 Timor antara Barat dan Timur berhasil dicapai. Namun karena yakin bahwa Kepulauan Soler di utara Timor lebih berharga dari Belanda, sehingga membuat Belanda lebih mengutamakan pembelian Soler dari Portugis sebagai poin utama, membuat perundingan tersebut tak benar-benar membagi Timor menjadi 2, malah kian rumit. Distrik Oekosi, Ambenu sebagai tempat Livau berada, juga Noemuti, Tahakai, Tamira Ailala, Maubesi, Maubisa, dan Lakmaras masih dikuasai Portugis. Padahal dalam perundingan 1859, distrik Oekosi berada di wilayah Belanda. Sebaliknya, di tengah-tengah kekuasaan Portugis, distrik bernama Maukatar dimiliki Belanda. Pada 1893 dan 1898 hingga 1899, kerancuan ini hendak diselesaikan via konvensi yang lagi-lagi dilakukan di Lisbon. Namun kesepakatan tak terjadi. Tak ingin berlarut-larut, Belanda dan Portugis bersepakat membawa masalah perbatasan di Timor ke Mahkamah Internasional di Den Haag pada 1902. Dalam dokumen berjudul Boundaries in the Island of Timor yang dirilis Permanent Court of Arbitration tertanggal 25 Juni 1914, sengketa ini diakhiri dengan kerelaan Portugis memberikan kekuasaan mereka atas Noemuti, Tahakai, Tamira Ailala, Maubesi, dan Maubise, dan Lakmaras dengan imbalan berupa Maukatar. Dan karena Portugis enggan menyerahkan distrik Oekosi Ambenu, kesepakatan ini disegel Belanda via penarikan garis ajak tempat distrik tersebut mulai dan berakhir. Belanda lewat putusan pengadilan akhirnya berkuasa di sisi barat Timor, kecuali distrik Oekosi Ambenu dengan total luas wilayah mencapai 13.000 km persegi. Di sisi lain, di sebelah timur Timor, Portugis berkuasa di atas wilayah seluas 19.000 km persegi untuk dijadikan satu-satunya simbol kekuasaan mereka yang tersisa di timur jauh Nusantara dengan memerdekakan bagian timur yang dikuasainya dari administrasi kolonial di Makau.
Setelah Belanda dan Portugis terusir, Timor milik Belanda menjadi bagian Indonesia modern, sementara Timor milik Portugis yang sempat dikuasai Indonesia akhirnya menjadi negara merdeka bernama Timor Leste.